itu judul, kemudian langsung ke bab 3-nya, matrik dan jadwal pelaksanaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumini selaku penguji rancangan aktualisasi, yang terhormat Ibu Eni Kurniati selaku coaching pembimbing saya, yang terhormat Ibu Dr. Anda Trikarni selaku mentor saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang sudah saya buat. Yang pertama, judul yaitu pembuatan prasarana pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berupa lapangan untuk bola voli dan bulu tangkis untuk siswa kelas atas, yaitu kelas atas terdiri kelas 4, 5, 6 di SD Negeri Celep 2, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo. Mas, mungkin mentornya kan di sebelahnya, di mute dulu salah satu. Okay. Biasanya itu feedback. Monggo dilanjut, itu karena dekat dengan itu mentor. Mohon maaf Ibu, sudah bisa saya lanjutkan ya Bu? Sudah, monggo lanjut. Sudah nggak feedback lagi. Okay. Untuk sekilas profil sekolah tempat saya bekerja, ada di unit kerja saya di SD Negeri Celep 2, alamat Sumber Agung, RT 1 RW 6, Desa Celep, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk misi, unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, kemudian visi, menghasilkan lulusan yang unggul, berkepribadian luhur, yang siap melanjutkan pendidikan lebih lanjut berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut ke gagasan pemecahan isu yang saya ambil di unit kerja saya, yaitu belum memadahinya prasarana penjas orkes berupa lapangan untuk bola voli dan bulu tangkis di SD Negeri Celep 2, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo. Gagasan pemecah isu yaitu pembuatan prasarana penjas orkes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berupa lapangan bola voli dan bulu tangkis di SD Negeri Celep 2. Di sini ada 8 kegiatan yang akan saya laksanakan untuk penerapan implementasi ke depan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi saya. Kemudian yang kedua, menganalisis halaman sekolah yang akan dibuat lapangan bola voli dan bulu tangkis. Yang ketiga, mencari referensi lapangan bola voli dan bulu tangkis sesuai aturan yang baku. Keempat, membuat rancangan dan desain lapangan. Yang kelima, mengajukan desain lapangan kepada mentor. Yang keenam, membuat lapangan bola voli dengan ukuran dan aturan yang sesuai. Yang ketujuh, kegiatan membuat lapangan bulu tangkis dengan ukuran dan aturan yang sesuai atau yang baku. Yang kedelapan, terakhir, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembuatan lapangan kepada mentor. Untuk kegiatan yang pertama, tahapan kegiatan, saya meminta waktu kepada mentor menyampaikan rencana kegiatan agar dapat mendapatkan masukan, saran, serta pertimbangan dari mentor. Kemudian ada nilai dasar yang terkait, yaitu akuntabilitas tentang tanggung jawab, menjalankan arahan dengan penuh tanggung jawab. Nilai dasar kemudian nasionalisme, melakukan dengan musyawarah dengan mentor. Kemudian yang ketiga dengan etika publik sopan santun. Yang keempat nilai dasar anti korupsi dengan jujur. Kemudian kegiatan yang kedua, tahapan kegiatannya menentukan ukuran lapangan di halaman sekolah. Kedua, memahami kondisi struktur lantai di halaman sekolah. Ketiga, mencari gambaran tata letak yang tepat di halaman sekolah. Nilai dasar yang pertama, akuntabilitas, kejelasan membuat konsep tata letak. Kemudian nasionalisme, ikut berperan dalam pendidikan olahraga. Kemudian etika publik, penerapan nilai dasar ini dengan sopan santun.
kemudian komitmen mutu dengan bekerja secara efektif, anti korupsi dengan jujur. Kemudian kegiatan yang ketiga tahapannya menelaah buku acuan dengan dari buku agar mendapatkan informasi tentang ukuran standar lapangan olahraga. Kemudian yang kedua mencari sumber pedoman pembuatan lapangan dari website dan buku acuan yang sesuai. Yang ketiga melakukan survei lapangan atau studi banding ke sekolah atau ke tempat yang lain. Kemudian nilai dasar yang terkait akuntabilitas, memperoleh sumber data yang terpercaya, nasionalisme, kerjasama, etika publik tentang sopan santun dan etika, komitmen mutu, cermat dalam memilih sumber informasi, anti korupsi, nilai rasa memiliki tanggung jawab. Kemudian kegiatan yang keempat, tahapannya membuat anggaran untuk pembelian alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa lapangan bola voli secara sederhana. Yang ketiga, membuat sketsa lapangan bulu tangkis secara teliti. Nilai dasar yang terkait akuntabilitas, yaitu dalam kegiatan keempat ini, transparansi dalam anggaran biaya, nasionalisme bekerja keras, etika publik dengan jujur, komitmen mutu, inovatif, efisien, dan efektif. Yang kelima, nilai dasar anti korupsi memiliki rasa tanggung jawab. Kegiatan yang kelima, meminta persetujuan desain lapangan kepada mentor. Tahapan kegiatannya meminta waktu kepada mentor untuk menyampaikan gambaran desain lapangan. Kemudian tahapan kedua, menyampaikan izin kepada mentor untuk menjelaskan detail desain lapangan. Kemudian yang ketiga, meminta saran dan masukan kepada mentor. Keempat, meminta pengesahan kegiatan kepada mentor. Nilai dasar aneka yang terkait yaitu yang pertama akuntabilitas konsisten tentang kejelasan target, kemudian nomor 2 nasionalisme melakukan musyawarah, yang ketiga etika publik dengan ramah, yang keempat komitmen mutu dengan inovatif, yang kelima anti korupsi tanggung jawab. Untuk kegiatan yang keenam, tahapan kegiatan membeli alat dan bahan yang diperlukan, melakukan pengukuran disesuaikan tata letak ruang halaman sekolah, menentukan tata letak lapangan, membuat garis lapangan sesuai desain dan aturan yang baku. Nilai dasar yang terkait akuntabilitas yaitu tentang partisipatif, dua nasionalisme tentang sila ketiga persatuan, etika publik tentang sopan santun, komitmen mutu, efisien dan efektif, anti korupsi, kerja keras. Yang kegiatan ketujuh, tahapan kegiatan membeli alat dan bahan yang diperlukan seperti segala kebutuhan yang akan diperlukan, serta ini masih sama menentukan tata letak lapangan, membuat garis lapangan sesuai desain dan aturan yang baku. Nilai dasarnya akuntabilitas tentang tanggung jawab, nasionalisme tentang kerjasama, etika publik memiliki rasa jujur, komitmen mutu, efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Kelima, anti korupsi, transparansi, dan mandiri. Untuk kedelapan terakhir, tahapan kegiatannya, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembuatan lapangan kepada mentor. Yang pertama, melaporkan rangkaian kegiatan pembuatan lapangan kepada mentor. Kemudian yang kedua, merekap hasil laporan kegiatan pembuatan lapangan. Yang ketiga, mengevaluasi hasil kegiatan. Nilai dasar yang terkait pada kegiatan ke-8 ini yang pertama akuntabilitas tentang tanggung jawab, kemudian yang kedua nasionalisme tentang kerjasama, ketiga etika publik sopan dalam berkomunikasi, keempat komitmen mutu, efisien, efektif, dan berorientasi mutu. Yang kelima anti korupsi, transparansi, dan mandiri. Untuk jadwal pelaksanaan aktualisasi, di sini bulan pertama pada minggu pertama pada bulan September, konsultasi dengan mentor saya rencanakan tanggal 4 sampai 8 September. Kemudian minggu kedua untuk menganalisis halaman sekolah yang akan dibuat lapangan bulu tangkis dan bola voli, tanggalnya 8 sampai 11 September. Kemudian untuk minggu ketiga mencari referensi lapangan bola voli dan bulu tangkis sesuai aturan yang baku, tanggalnya kurang lebih 13 sampai 16 September. Kemudian kegiatan yang keempat, membuat rancangan anggaran desain lapangan untuk minggu keempat, kurang lebih 3 hari, 15 sampai 18 September. Untuk
Kegiatan yang kelima, meminta persetujuan desain lapangan kepada mentor. Saya perkirakan pada tanggal 20 sampai 21 September. Kegiatan yang keenam, membuat lapangan bola voli sesuai aturan yang baku pada Oktober minggu pertama setelah kegiatan kelima, kurang lebih tanggal 22 sampai 30 September. Kemudian kegiatan yang ketujuh, membuat lapangan bulu tangkis sesuai aturan yang baku. Saya rencanakan pada minggu kedua bulan Oktober, yaitu tanggalnya tanggal 1 sampai 10 Oktober. Untuk kegiatan yang terakhir, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembuatan lapangan kepada mentor, saya rencanakan 3 hari pada tanggal 12 sampai 15 Oktober. Sekian presentasi dari saya. Mohon izin Ibu atas pertanyaan, saran. Oke, terima kasih Mas Dani Kusuma Handika SPD atas paparan rancangan aktualisasinya. Berikutnya tanggapan dan dukungan dari mentor kepada Ibu Dr. Anda Trikarni. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumini, tim Kepala BPKP Sukoharjo, Ibu Eni Kurniati ST selaku tim pembimbing dari Mas Dani. Mas Dani semangat ya. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan pendampingan kepada Mas Dani dalam rangka kegiatan seminar rancangan aktualisasi dalam rangka latihan dasar CPNS. Yang terhormat Ibu Eni dan yang terhormat Ibu Sumini, saya berdasarkan paparan dari Mas Dani, memang sebelumnya untuk melakukan Mas Dani sempat koordinasi dulu dengan saya untuk melakukan rancangan apa yang akan dilakukan, dan kami sangat mendukung, sangat setuju dengan rancangannya untuk membuat lapangan voli dan bulu tangkis, karena memang saat ini kondisi SD memang ya masa pandemi ini memang kondisinya memang ya begitu memprihatinkan, dan karena tata letak dari SD itu di bawah jalan sehingga setiap kali air selalu ke halaman SD, sehingga membuat halamannya rusak, juga lapangannya juga mengalami pengikisan ya. Dengan rancangannya ini kami memang sangat mendukung semuanya dan akan berusaha untuk memberi fasilitas supaya rancangannya ini bisa terwujud dan bisa nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak didik dalam mengembangkan kemampuannya dalam berolahraga, juga dalam hal kesehatan, karena memang dengan masa pandemi ini memang kondisinya memang sangat memprihatinkan. Memang setiap kali meskipun kita selalu melakukan pembenahan, tapi ya karena waktu hujan dan sebagainya, letaknya yang demikian, kami sangat mendukung dan sangat setuju supaya programnya dapat segera terrealisasi dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Demikian tanggapan saya selaku mentor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu atas dukungan dari Bu Mentor
kepada Mas Dhani. Berikutnya pembahasan sekaligus pembangsaran guna penyempurnaan rancangan aktualisasi oleh penguji. Kepada yang terhormat Ibu Sumini, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati Bu Dr. Anda Trikarni selaku mentor dari Saudara Dhani Kusuma Handika, juga Bu Eni dari BBSDM selaku moderator sekaligus coach pada kegiatan rancangan aktualisasi ini. Ini Mas Dhani, saya tanya dulu ini. Ya, Bu. Mungkin Mas Dhani nanti diperkuat dengan Bu Mentor juga. Ini maksudnya itu lapangannya itu di sana di lantai 2 ya? Bukan Ibu. Mungkin karena lokasinya tanah di jalan rayanya itu lebih tinggi dibanding halaman sekolahnya itu loh Bu maksudnya. Nah, nanti rencana jenengan membuat lapangan itu di mana? Di kelas atas itu di mana? Oh, maksudnya kelas atas itu kan di silabus RPP untuk guru itu kan materinya ada di kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD Ibu. Oh, gitu. Iya. Dah, ini kok saya ini loh. Ini Bu Eni, mungkin nanti kita menyamakan persepsi dulu nggih, Bu. Semua nggih. Ini untuk judul. Ini kan pembuatan prasarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan berupa lapangan untuk bola voli dan bulu tangkis di kelas atas SD Negeri Celep nggih. Ini tujuannya panjenengan itu kan dalam rangka mengoptimalkan mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga ya Mas. Nah, berarti otomatis ini panjenengan melalui pembuatan lapangan toh. Tetap. Kita satu pemikiran setuju itu toh. Berarti nun sewu ini nggih, ini kalau judulnya ini pembuatan prasarana ini itu kan hanya sarananya, tapi intinya dari rancangan aktualisasi panjenengan ini tujuannya lokus yang paling utama adalah optimalisasi mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nggih napa mboten? Iya, Bu. Yang nggih berarti jangan lokus utamanya di depan kata-katanya optimalisasi mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan melalui pembuatan lapangan bola voli dan bulu tangkis di kelas atas atau bulu tangkis di SD Negeri Celep 2 kecamatan itu. Enggak usah diberi kelas atas, enggak masalah. Tapi panjenengan karena membuatnya itu di SD Celep 2. Gitu nggih. Jadi ini dirubah Mas judulnya. Nggih, bahasanya itu nggih. Kita mengambil judul itu kita cari dulu. Ini output saya yang akan saya tuju dari rancangan aktualisasi ini apa? Gitu loh. Nonton nggih? Tuh. Yang kedua, dengan masalah pengetikan nggih, pengetikan itu banyak kesalahan atau masih mengalami tipe banyak penulisan-penulisan yang salah. Sukoharjo itu yang betul Sukoharjo, mboten Sukoarjo. Masuk Cah Sukarjo nggih Sukarjo salah. Iya, Bu. Gitu nggih? Iya, Bu. Wah, jenengan ra iso anu kok membawa nama bendera Sukarjo itu. Saya malu sama Bu Eni ini. Masuk ngetik Sukoharjo rasa. Padahal Bu Eni orang Sukoharjo loh. Gitu nggih? Dibuka lagi nggih. Itu masalah pendidikan. Yang kedua, ini adalah panjenengan pembangunan infrastruktur. Apakah ini sudah disosialisasikan kepada komite sekolah? Karena segala bentuk apapun pembangunan itu nun sewu Bu Trikarni dengan selaku mentor ini harus dibicarakan dengan komite sekolah juga toh. Nah, ini panjenengan paling tidak harus mendapat persetujuan dari komite sekolah. Jangan-jangan nanti di tengah perjalanan dengan diprotes oleh komite sekolah, jangan kasihan di tengah perjalanan aktualisasinya tidak bisa jalan. Paling tidak ada persetujuan lah dari komite sekolah, karena ini membangun fisik, Mas. Gitu? Kan Mas Dhani, jadi dengan di kegiatan harus mendapat persetujuan dari komite sekolah. Panjenengan matur ini dalam rangka pelaksanaan ini saya kira nggak masalah, ini demi kebaikan SD Celep kok. Saya kira tidak masalah itu, ngoten nggih. Terus yang kedua perlu disosialisasikan juga, karena akan merubah wajah dari SD itu. Masyarakat harus paling tidak kan nanti, panjenengan paling tidak membuat saudara
edaran lah bahwa ini nanti mau dibangun lapangan bola voli dan bulu tangkis. Paling enggak itu biar panjenengan tenang, jangan-jangan nanti tidak diprotes oleh wali murid. Sekolahan dibongkar-bongkar gini tapi enggak ada wali siswa yang tahu dan lain sebagainya. Nah, ini untuk anggaran. Ini membuat lapangan tidak murah ya, membuat lapangan bola voli juga bulu tangkis. Tentunya nanti ini bagaimana dukungan anggaran ini, apakah biaya pribadi atau dari anggaran apa, Bu? Bu mungkin Bu Victor, Bu. Kalau ini rencananya kan untuk pembuatan lapangan itu konsepnya sederhana, Ibu. Untuk di halaman itu membuat garis tepi, kemudian Walah, bayangan saya jauh ke sana, Mas. Ya sudah, kalau tuh ternyata hanya membuat garis itu saja toh. ya sama persiapan yang lain. Ya enggak apa-apa. Ya wis ya nggak lapangan tenan pokoknya di dana CPNS pasang Artombok. Gitu nggih. Jadi enggak apa-apa, tapi panjenengan untuk melengkapi ini biar panjenengan itu rencana aktualisasi saya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya paling enggak panjenengan anulah pemberitahuan kepada komite sekolah lah. Nggih, nanti tidak menjadi miskomunikasi. Nggih, paling enggak kan sowan ini saya begini Pak, gini saya kira enggak masalah. Itu nggih. Nggih, Bu. Terus ini evaluasi pelaksanaan kegiatan pembuatan lapangan kepada mentor, foto dan notulen. Ini kan evaluasinya apa masih? Evaluasinya kalau nanti kira-kira kurang sesuai istilahnya ke depannya nanti bisa ditindaklanjuti, Bu. Misalnya lapangannya masih kurang ditambahkan yang lain, maksudnya ada tambahan kegiatan prasarana yang lain untuk menunjang pembelajaran saya di sekolah seperti itu, Ibu. Berarti ini bukan evaluasi kegiatan, intinya kan ini evaluasi kegiatan semua ya, Mas ya? Iya. Ya sudah, berarti ini nanti untuk waktunya disesuaikan saja, diperhatikan lagi. Ya, diperhatikan lagi, otomatis panjenengan nanti judulnya itu subjeknya sudah berbeda, pembenahan di dalamnya juga banyak. Otomatis panjenengan latar belakang, isu yang diangkat, otomatis itu semua berubah loh, ya. Jangan judulnya saja loh. Besok tak pada waktu seminar aktualisasi tak perhatikan, besok tak cek ke sana di SD Celep kan wilayah kita. Gitu nggih. Ini jadi panjenengan nggih, ini tidak hanya judulnya yang dirubah tetapi di dalamnya juga. Gitu nggih. Kok Sukarjo anu loh Mas, harus bisa bawa nama Sukarjo loh, saya malu nanti. Iya, Bu. Nama Ibu nggih, itu semoga nanti pelaksanaan berjalan dengan lancar, benar-benar Mas Dani dengan membawa nama Sukoharjo ini benar-benar dibenahi tenan nggih. Jangan sampai jangan memalukan nanti wong judulnya itu tapi di dalamnya masih tidak dibenahi nggih. Itu nggih nanti kalau ning kantorku. Siap, Bu. Siap. Oke, Mas Dani, semangat. Semoga nanti berjalan dengan lancar, disesuaikan antara judul dan isi. Gitu nggih. Matur nuwun. Saya kira cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kami ucapkan atas saran dan masukan dari Ibu penguji. Nanti mungkin Mas Dani bisa kita konsultasi lagi, Mas Dani, kita ngobrol-ngobrol lagi untuk perbaikan sesuai yang disarankan oleh Ibu penguji. Selamat melaksanakan aktualisasi juga kami ucapkan ke Mas Dani. Moga sukses. Kita ketemu lagi saat seminar laporan aktualisasi di mana nanti kegiatan jenengan akan diklarifikasi lagi oleh Ibu penguji. Apalagi nih sama-sama Sukoharjo dapat perhatian dari Ibu Sumininya. Siap. Anak saya sendiri toh Bu ini. Ya, siap. Makanya itu nanti Mas Dani ya diperbaiki. Saya kira untuk sesi Mas Dani Kusumandika saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Sumini ini masih mau lanjut satu lagi atau mau istirahat sekarang? Satu lagi ada ibu-ibu yang kebetulan tidak Jumatan,
Atau Oh ya betul Bu, nggih. Dilanjut saja Bu, dicari yang ibu-ibu saja biar kita tunggal nggak untuk terganggu nanti dengan Jumatan. mungkin Nggih, siap. satu lagi, setelah itu mungkin istirahat. Kalau Ibu Nggih, nggih, siap, tidak nggih. istirahat, kita mulai lagi. Nggih. Saya Beda. Yes, kita mau